Ini ada pertanyaan dari Konco Sajen. Oh, Konco Sajen. Siap-siap apa kira-kira? Politik apa ini? Sebetulnya sih pertanyaannya bisa dianggap ringan juga bisa, berat juga bisa. Wus, tak siap-siap duduknya aku karena biar mendengarkannya lebih jelas itu. Gimana? Jadi gini, dia menanyakan tentang manusia silver yang sering kita temui di perempatan jalan atau di traffic light. Oke. Bangju. Wah, itu sekarang baru mewabah. Betul. Bisa dikatakan begitu. Karena apa? Di seputaran kota Jogja hampir ya. Setiap perempatan yang ada traffic light-nya ya, itu manusia silver ada. Oke. Ya, itu operasionalnya dari pagi. Ya, jam 8 pagi, ya, nanti jam 12 masih ada, pas terik matahari. Ya, mereka istirahat sebentar lah, jam 2 nongol lagi. Ya, setelah itu enggak tahu ada kemana. Ya, kita bahas masalah manusia silver itu tadi ya. Sebetulnya itu ya manusia seperti kita. Sama. Dia makan nasi juga. Ya, kulitnya ya coklat sawo mateng, bukan terus silver. Oke, warna kulitnya sama. Makannya sama. Hanya manusia silver ini punya keunggulan daripada kita. Apa itu? Tahan panas. Betul. Iya tuh? Iya. Coba kita lihat. Kalau pas terik matahari, ya, mereka enggak pakai baju karena badannya dicat. Ya. Kalau zaman dulu sak mukanya dicat. Tapi karena sekarang pernah terjadi manusia silver ada yang buta karena kesemprot cat, ya. Sekarang mereka pakai topeng. Oh, itu catnya cat apa itu? Itu catnya itu apa? Cat minyak, Pak? Kayaknya enggak lah itu. Mungkin cat itu, cat sablon mungkin. Oke, kalau cat sablon berarti pengkencernya kan tetap pakai minyak. Oh ya. Ya, kalau cat sablon ya murah. Satu botol itu murah. Tapi apa ya enggak panas itu ya, dicatkan di badannya ya. Ya tetap panas mungkin ya. Tetap panas ya. Ya, kalau memang luar biasa, kita nganggapnya luar biasa itu tadi. Ya, dia berani menyiksa diri. Ya, coba kalau dia mempunyai coach atau pelatih untuk menyiksa diri, kan bisa dilompatkan di pekerjaan-pekerjaan lain. Ya, kenapa? Dia satu sisi sudah bisa menerobos kemalasan. Kita ini kan aslinya malas. Ya toh, mungkin teman kita saat jam-jam seperti ini sudah tidur. Kita masih ngoceh di sini. Ya kan? Ya, betul. Konco Sajen kan, betul toh? Betul. Menjadi problem utama adalah kemalasan. Malas. Ya. Betul. Ya, kalau malas pasti tidak produktif. Ya. Kalau tidak produktif, pikirannya kemana-mana. Ya kan? Sudah malas, tidak produktif, pikirannya kemana-mana. Ya, maunya kalau bekerja hasilnya berapa? Betul. Itu yang menjadi tantangan besar kita sebetulnya ya. Jadi anak-anak muda sekarang ini kalau bekerja itu mesti nanya hasilnya berapa. Padahal apa? Proses ini tidak bisa memungkiri hasil. Tidak ada proses instan yang mendapatkan hasil maksimal kecuali bawa mesin las pergi ke ATM. Oh, itu mencuri. Nah, sebentar lagi ditangkap polisi. Akhirnya tidak bisa menikmati hasil ya. Kembali ke manusia silver itu tadi ya. Manusia silver ini biasanya berkelompok. Ya, 5 atau 6 atau 7 orang. Ya, dan biasanya dikomandani oleh satu komandan kelompok. Termasuk nanti hasilnya itu dikumpulkan. Ya, pas mereka berkumpul di suatu tempat hasilnya itu dibawa. Ini sudah masuk ke BBC London radio. Sudah diliput. Sudah diliput oleh BBC London tentang manusia silver yang berada di kota Yogyakarta. Sebetulnya tidak hanya di Jogja. Ya, ini di Jakarta atau kota-kota besar itu ada. Gitu loh. Dan wabah ini cepat. Itu sampai saya pernah melihat anak-anak
perempuan, anak-anak gadis, ya sampai berani ngecat tubuhnya. Tapi kalau anak gadis tetap pakai kaos tipis gitu, mereka cat, pakai celana pendek, rambutnya dijentit, dikucir, ya rambutnya dikucir, ya. Mereka berkelompok, ya. Nah, kalau hanya yang iseng, ya itu hanya sebentar operasinya, ya 3 atau 4 jam, ya. Dan caranya pun juga macam-macam. Hanya kalau pas lampunya merah dia berdiri diam, mematung. Ya. Saya pernah pakai mobil itu kesenggol manusia silver. Nah, catnya manusia silver itu nempel di mobil. Saya lihat banyak minyaknya. Betul, kalau itu bahannya memang dari cat sablon, pengencernya minyak. Jadi itu bisa luntur juga ya? Luntur lah, nanti kalau sudah pulang itu ya susah cara menghilangkan catnya. Dia pakai bukan deterjen, kalau deterjen kan panas. Dia pakai sabun pencuci piring, ya, yang tidak ada sodanya, tidak panas, tapi dia melarutkan minyak. Itu penuh perjuangan itu, dan modalnya satu orang itu kurang lebih ya sekitar 50.000 habis untuk beli cat dan ini itu. Tapi hasilnya memang luar biasa. Dia cerita, kadang kalau full dari pagi sampai sore, ya dengan 5 orang itu 1 juta dapat. Wah, menggiurkan itu Om. Sangat lah, kalau orang ngasih kan kadang nggak lagi model 1000-an sekarang ini. Ya, apalagi yang manusia silvernya lucu, gemuk, perutnya gede gimblu-gimblu gitu, ya itu. Terus geraknya lucu kayak robot. Saya pernah nemuin itu. Ya, saya kasih 5.000. Karena saya senang profilnya, sambil matanya berkedip-kedip. Ya, kalau sekarang mereka pakai topeng. Biar matanya tidak harus dicat. Itu manusia silver seperti itu ya. Nah, apapun ceritanya, sebetulnya mereka adalah generasi penerus bangsa. Mereka masih berusia produktif ya. Alasannya banyak PHK. Ya, pabrik-pabrik pada tutup ya. Apalagi kalau dia tidak punya keahlian. Ya, salah satu cara untuk mendapatkan uang tunai ya mengemis. Itu kan sebenarnya sama dengan mengemis. Hanya beda cerita. Ya, beda penampilan. Ya. Padahal kalau khususnya di kota Yogyakarta dilarang memberikan. Sudah ada undang-undangnya, perdanya sudah ada. Tapi kembali lagi lah, perda ini kan tidak ditegakkan. Nggak ada Satpol PP. Kalau penegak perda kan Satpol PP, bukan tentara atau polisi ya. Nggak ada Satpol PP yang akan melihat kemudian kalau kita memberi kita akan dikenakan sanksi. Belum pernah saya lihat, belum pernah saya dengar itu. Kalau ada Satpol PP di perempatan, ya coba. Ya, anak-anak manusia silver ini kan bisa dibina, dibawa ke Liposos kalau dia tidak punya tempat tinggal. Karena pemerintah kan sudah menganggarkan lewat dinas sosial itu. Liposos itu kan sudah ada, termasuk para pengemis, gelandangan dan lain-lain. Negara yang akan menjamin. Ya betul. Karena itu tadi Om ya, bukan berarti mereka ini orang malas. Bukan. Katanya dia berani berkorban. Ya, ngecat, pergi ke jalan, jemur. Betul. Ceritanya begitu. Hanya dia tidak ada jalan. Ya, seperti sekarang ini kita lihat nasi. Ya. Nasi kita lempar ke lantai, yang makan apa? Ayam tuh. Ya tuh. Nasi kita lempar ke halaman itu yang makan ayam. Ya. Kalau nasi kita taruh di Magicom terus kita taruh di meja, yang makan siapa? Orangnya. Presiden. Loh, Pak Presiden yang makan nasi toh? Betul. Termasuk kita ini ya makan nasi. Iya. Sama-sama nasi. Ya, yang membedakan adalah kesempatan. Marilah kalau begitu kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Sama-sama nasi. Yang satu yang makan ayam karena dilempar di halaman. Yang satu ditaruh di meja. Bapak Presiden, Bapak Menteri, Ibu Menteri, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, tukang jahit, tukang batu, pembisnis,
semua makan. Betul. Kecuali saya tidak makan nasi tapi makan lontong. Sama itu, lontong sama nasi itu sama. Itu ya, itu yang perlu digarisbawahi seperti itu. Ya, karena ujung-ujungnya masalah manusia silver pun kan sebetulnya tidak mengenakan. Karena terus dalam tanda petik ngemis. Ya toh, menjadi pengemis. Ya. Itu ceritanya untuk manusia silver. Mungkin konco sajen sudah ada bayangankah atau ada yang ditanyakan lagi tentang manusia silver? Gini Om, tadi kan di situ ada perda ya Om ya? Ya. Berarti kalau besok-besok kita nggak boleh ngasih lagi itu mereka itu? Ya, aslinya nggak boleh mengasih. Oh. Sesuai aturannya. Sesuai aturannya, peraturan daerahnya memang tidak diperbolehkan memberikan itu. Ya. Itu karena sebetulnya untuk menyelamatkan mentalnya juga. Kalau tidak diberi, kemudian dia tidak ada penghasilan kan sudah tidak silver lagi nanti. Dia mungkin hitam. Ya loh, jadi atau hijau. Ya. Atau kuli bangunan, kan bisa tuh? Ya. Itu atau buruh angkut dan segala macam, ya. Ceritanya begitu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan konco sajen mengenai manusia silver. Sakjane biyen Ngopo?